warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba berusaha untuk membaca bagaimana sanad-sanad yang diterima beliau pada waktu beliau ini masuk atau belajar di Mekah. Karena bicara sanad keilmuan nggak beda jauh lah kalau kita bicara tentang masalah sanad hadis. Kalau kita bicara sanad itu apa ya, lebih rumit. Saya ingat pada waktu saya kuliah di IAIN, pada waktu itu saya mengambil jurusan Usuluddin, Tafsir Hadis. Kalau sudah berhadapan dengan mata kuliah Ulumul Hadis, kami itu kadang tiarap. Karena dosennya pada waktu itu adalah Pak Asim Abbas. Kalau kita disuruh meneliti sanad di jalur hadis, waduh, kita pasti lari itu. Karena apa? Kita berhadapan dengan beraneka macam kitab yang tebal-tebal itu. Jadi oleh karena itu saya bicara sanad keilmuan Hadratus ini, mudah-mudahan saya tidak mengurangi rasa hormat saya, rasa takdim saya kepada beliau. Kita tahu bahwasanya Hadratus ini merupakan seorang ulama yang masyhur di kalangan orang-orang Nahdiyin, bukan hanya kalangan Nahdiyin, tapi beliau juga masyhur di kalangan organisasi-organisasi yang lain, walaupun kemarin-kemarin ada seorang yang menghujat beliau dengan tendensi yang tidak jelas dan ngomongnya pun tidak berdasarkan referensi yang jelas. Tapi saya coba memotret tentang sanad keilmuan Hadratus Syekh. Kita tahu ulama yang paling masyhur yang memiliki sanad langsung itu dari Syekh Mahmud Termas, itu adalah Hadratus Syekh. Hadratus Syekh ini termasuk memiliki jalur sanad yang saya potret dari dari artikel yang ditulis oleh Lembaga Penelitian Pondok Tebireng, bahwasanya Hadratus Syekh ini memiliki tiga jalur sanad. Yang pertama, jalur sanad beliau ini adalah sanad Bukhari. Beliau memiliki sanad jalur pertama Bukhari, yang mana beliau langsung mendapatkan ijazah dari Syekh Mahfud Termas. Yang kedua dari Syekh Muhammad Abu Bakar Sato. Yang ketiga dari Syed Ahmad Zaini Dahlan. Yang keempat dari Syekh Usman, dari Syekh Muhammad bin Ali Sinwani, dari Isa bin Ahmad Al-Barawi, dari Syekh Muhammad Ad-Dafri, terus ke bawah sampai kepada yang namanya adalah penyusun atau pengarang kitab Sahih Bukhari. Itu sanad yang pertama. Sanad yang kedua, beliau juga mendapatkan langsung dari Syekh Mahmud Termas, Sayyid Hussein Al-Habsyi, ayah dari Muhammad Hussein Al-Habsyi, Umar bin Abdul Karim Al-Attar, Said Ali bin Abdul Bar Al-Hurai, sampai beliau ke Imam Bukhari. Itu jalur yang kedua. Nanti kalau saya baca panjang itu nanti jalur sanadnya. Cuma hanya saya cuplik-cuplik aja, tapi ini insya Allah data ini valid karena yang saya mengambil sumber referensinya ini adalah kajian Lembaga Kajian Pondok Tebireng yang dinakodai oleh para profesor maupun doktor alumni Pondok Tebireng. Kalau kita melihat sanad beliau tentang sanad dari Sahih Muslim, itu beliau mendapatkan sanad juga dari Syekh Mahfud Termas, juga mendapatkan dari Muhammad Abu Bakar Sato, Ahmad Zaini Dahlan, Usman bin Hasan Ad-Dimyati, Muhammad bin Ali As-Sinwani, Isa bin Ahmad Al-Barawi, sampai kepada sanadnya dari Imam Muslim. Dari sanad-sanad ini lumrahlah kalau Hadratus Syekh ini disebut dengan Disebut dengan orang yang pakar atau orang yang ahli dalam bidang hadis. Karena apa? Kita lihat cerita-cerita yang baik itu yang dibukukan sampai kepakaran beliau dalam bidang hadis. Sampai-sampai saya pernah dulu diceritai oleh salah satu santri beliau pada waktu di Tebireng itu, dan saya juga mendapatkan cerita langsung dari Gus Isom, salah satu cucu beliau yang Almarhum yang beliau sudah meninggal, sudah wafat.
bahwasanya dulu itu saking kepinginnya yang namanya Yai Khalil Bangkalan itu kalau bulan Ramadan, waktu bulan Ramadan beliau ngaji kepada Hadratus Syekh, ngaji kitab Sahih Bukhari. Begitu kagetnya pada waktu itu Hadratus Syekh kedatangan gurunya. Sampai-sampai pada waktu itu dipersilakan untuk menjadi imam. Ya Khalil pun tidak mau karena beliau mengatakan kepada Hadratus Syekh, saya ini adalah santri kamu, saya di sini adalah santri kamu, bukan menjadi guru kamu. Sampai-sampai pada waktu setelah sholat pun beliau berdua ini berebut bagaimana beliau bisa menatakan sandalnya. Sampai-sampai dikasih kamar pun beliau tidak mau. Itu hal menunjukkan bahwasanya kenapa? Bahwasanya apa? Semangat yang dimiliki beliau ini betul-betul masyhur, betul-betul bisa dipercaya. Jadi apabila ada orang yang mengatakan Habibus Syekh ini ada termasuk orang yang anti modernisasi atau orang yang banyak tentang masalah khurafat lah, apa yang disinggung oleh Prof. Muhyiddin tadi yang dikatakan dengan TBC, karena di luar sana saya juga sering bergaul dengan teman-teman yang di luar sana, di organisasi sebelah itu, sering memang orang NU itu dicap sebagai apa? Sebagai TBC. Orang yang suka tahayul, bid'ah, sama khurafat. Tapi memang begitu, karena apa? NU ini merupakan apa yang dikatakan Prof. Muhyiddin tadi, NU ini adalah sebuah organisasi yang menjaga tradisionalisme. Karena kenapa? Kalau bicara agama atau bicara katakan orang faham sekarang, kita pasti berhadapan entah itu Muhammadiyah, entah itu Persis, entah itu Al-Irsyad, atau katakan organisasi yang lain, atau katakan apa namanya LDII. Dia pasti kalau ngomong faham kita ini adalah faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kita lihat faham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bagaimana mereka-mereka ini. Lah, terus kalau kita mau bicara tentang masalah disiplin keilmuannya, sanatnya, terus sanatnya dia dari mana? Nah, itu yang perlu kita pertanyakan. Jadi apabila ada orang yang mengatakan NU ini ulamanya banyak yang TBC lah dan sebagainya, saya pikir ya kedangkalan mereka lah membaca turos-turos yang dimiliki oleh kiai-kiai NU. Karena kita harus mengakui bahwasanya apa? Kalau kita mengutip pendapatnya James Fox atau seorang antropolog Australia yang pernah mengatakan orang-orang di luar Indonesia pun meneliti mengatakan apa? Fox itu mengatakan apa? Dia mengatakan Kiai Hasim ini merupakan salah satu waliullah yang sangat berpengaruh di Pulau Jawa karena memiliki kedalaman ilmu dan diyakini membawa berkah bagi para pengikutnya. Orang yang tendensinya bukan orang yang agama Islam, tapi dia mengakui bahwasanya Kiai Hasim ini merupakan seorang waliullah. Itu seorang antropolog dari Australia. Belum lagi kita bisa mengutip pendapatnya Howard Eversfield, seorang dosen dari Kanada, pernah mengatakan begini, Kiai Haji Hasyim Asy'ari bukan merupakan sosok ulama yang menolak perubahan. Jadi tadi yang dikatakan Prof. Mubin betul. Kiai Hasyim itu bukan orang yang menolak tentang perubahan, bukan menolak tentang adanya perubahan-perubahan di dalam moderasi beragama, bukan. Sama dengan apa? Howard mengatakan bukan merupakan sosok ulama yang menolak perubahan. Howard menekankan, tetapi agaknya sebagai seorang yang tertarik kepada perubahan. Meskipun hanya di dalam sistem tradisional Islam sendiri, hal ini dapat dilihat dari keberhasilannya mendirikan pondok pesantren Tebireng dan organisasi terbesar di Asia saat ini yaitu Nahdlatul Ulama. Jadi kalau saya disuruh bicara tentang masalah sanad, mungkin yang punya kapasitas keilmuan sanad itu adalah Prof. Muhyiddin, Pak Aris, bukan saya. Karena saya bukan pakar di bidang sanad. Mungkin saya bisa memotret dari kacamata antropologinya. Oke, dari sanad-sanad itulah kita bisa kita bisa melihat pola pikir atau melihat kecondongan dari Hadratus Syekh. Hadratus Syekh itu merupakan murid langsung Syekh Mahmud Termas. Jadi apa? Pemikiran-pemikiran Hadratus Syekh itu nggak bisa lepas dari yang namanya pemikiran Syekh Mahfud Termas. Di antara apa? Ketegasan Hadratus Syekh untuk mempertahankan ajaran-ajaran madhab. Karena kenapa? Memang apa yang dikatakan Abdu
Memang betul, kita nggak boleh bermadhab karena bermadhab itu taklid dan lain sebagainya. Hadratus Syekh tidak menolak pemikiran Abdu, tapi apa? Dia suka dengan perubahan-perubahan yang digagas oleh Abdu. Karena apa? Hadratus Syekh berkeyakinan bahwa tidak mungkin kita ini untuk memahami maksud yang sebenarnya atau ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis tanpa mempelajari pendapat para ulama besar yang tergabung dalam sistem madhab untuk menafsirkan Al-Quran dan hadis tanpa mempelajari dan meneliti buku-buku para ulama madhab hanya akan mengalihkan atau memutarbalikkan saja dari ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Mungkin pendapat ini bisa kita lihat di dalam kitab beliau yang berjudul Konun Azazi Nahdlatul Ulama. Kitab Konun ini kalau kita baca buku yang apa namanya yang berjudul Kontroversi Aswaja di bab paling akhir sendiri, walau alam kita juga nggak tahu apakah ini statement Gus Dur ini. Ya, saya yakin beliau benar lah statementnya. Di paling akhir itu di buku yang berjudul Kontroversi Aswaja, Aula Perdebatan dan Reinterpretasi, kita bisa melihat di bab akhir itu Gus Dur mengatakan apa? Bahwasanya kitab Konun ini adalah bukan buatan Hadratus sendiri. Tetapi apa? Statement beliau, kitab ini dibuat beramai-ramai dengan para pembantunya. Di situ ada Kiai Ilyas, ada Kiai Haji Abdul Karim Hasyim, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, dan Gus Dur mengatakan apa dengan tegas? Karena apa? Karena saya melihat bahasa Arabnya di bahasa kitab kitab Konun itu adalah bahasa Arabnya Kiai Ilyas. Karena Kiai Ilyas itu memiliki tata bahasa Arab yang paling bagus. Mungkin nanti bisa dibeli buku itu, bisa dilihat itu apakah statement itu atau benar. Tapi kita nggak mempermasalahkan itu. Tapi yang kita bahas adalah apa? Kita bisa memahami tentang masalah apa? Tentang sanad keilmuan dari Hadratus Syekh. Tuh, Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kita juga bisa melihat dari kita tadi bicara tentang masalah apa? Latar belakang pemikiran Hadratus Syekh yang diwarnai oleh pemikiran Syekh Mahfud Termas. Di situ juga Hadratus Syekh selalu apa? Setia, sangat setia kepada yang namanya Syekh Mahfud At-Termasi. Karena kenapa? Karena Hadratus Syekh menganjurkan kepada murid-muridnya itu apabila katakan dia selesai di pesantren Tebu Ireng, beliau menyarankan untuk meneruskan pelajarannya ke Mekah untuk memperoleh bimbingan dan ijazah langsung dalam pengetahuan hadis Bukhari dari apa? Untuk berguru kepada Syekh Mahmud At-Termasi. Beliau diakui sebagai isnad. Kalau kita melihat sanad keilmuan beliau, beliau ini diakui tentang apa? Sebagai isnad mata rantai yang sah dalam transmisi intelektual pengajaran kitab Sahih Bukhari. Sehingga beliau berhak memberikan ijazah kepada murid-muridnya yang berhasil menguasai Sahih Bukhari. Ijazah ini yang ijazah ini langsung dari Syekh Bukhari yang ditulis sekitar 1000 tahun yang lalu dan diserahkan berarti melalui 2-3 generasi ulama yang telah menguasai karya Syekh Bukhari dan Syekh Mahmud At-Termasi merupakan mata rantai yang terakhir pada waktu itu. Jadi tidak salah pada waktu kalau kita baca sejarah, kalau Badratus Syekh ngaji kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim di pesantren Tebu Ireng, hampir kiai-kiai yang ada di Jawa dan kiai-kiai yang ada di luar Jawa, mereka berbondong-bondong ikut mengaji kitab Sahih Bukhari maupun kitab Sahih Muslim langsung dengan Hadratu Syekh. Karena apa? Mereka beliau-beliau berpendapat karena apa? Yang memiliki sanad langsung itu adalah dari Syekh Mahfud Termas itu adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Oke, itu kalau kita bicara tentang masalah sanad keilmuan dari Hadratus Syekh. Sekarang kita bicara tentang mengapa Hadratus Syekh sampai menulis kitab Risalul Ahlu Sunnah wal Jamaah yang sudah panjang lebar dipaparkan oleh Prof. Mupin tadi. Saya hanya menyoroti 3 tentang masalah mengapa Hadratus Syekh sampai menulis kitab Risalul Ummah. Yang pertama, ada 2 hal yang melatar belakangi di antaranya
ada faktor eksternal dan faktor internal. Sekaligus faktor eksternalnya terkait dengan runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani pada 1924. Selain itu, Jazirah Arab pun kemudian lepas dari kekuasaan Turki. Keluarga Ibnu Saud lantas berkolaborasi dengan Muhammad bin Abdul Wahab dan berhasil mendirikan kerajaan Saudi. Karena kenapa? Karena Hadratus Syekh tinggal lama di sana. Apabila hal ini sampai dikuasai oleh golongan-golongan Wahabi, pasti yang namanya situs-situs sejarah, peninggalan-peninggalan sejarah yang baik itu dari Rasulullah, baik dari para sahabatnya, pasti akan dibumi hanguskan. Oleh karena itu, pada waktu itu apa? Hadratus Syekh lumrah, beliau marah sampai mengutus Yai Wahab untuk datang ke kerajaan Saudi sana, bahwasanya apa? Tidak boleh untuk melakukan pembubaran atau pemugaran yang namanya situs-situs sejarah. Tuh. Jadi itu adalah faktor eksternal. Sekarang faktor internalnya adalah apa? Di dalam negara kita sendiri pada waktu itu, saya kalau nggak salah pada waktu itu ada organisasi Islam moderat, yang mana mereka ini terobsesi kepingin melakukan sebuah kajian-kajian modernisasi agama, yang mana mereka tertarik dengan pemikiran-pemikiran Abdu. Di situ Habib Rizik mengatakan apa? Kita tidak boleh tertarik dengan pemikiran modern. Bukan menolak pemikiran modern, tapi beliau dengan tegas untuk apa? Untuk tetap menjaga yang namanya konsistensi bermadhab. Itu dari internalnya. Mungkin nanti bisa dibaca di buku-buku tentang masalah eh, adanya sebuah sebuah apa namanya sebuah kemajuan atau katakan era abad ke-19 pada waktu itu bisa dibaca di bukunya Profesor Jamak Sori Dovir. Yang kedua, namun kalau di apa namanya di Qonun Asasi NU, Hadratus Syekh mengatakan bahwa ada 4 madhab dalam aswaja. Betul apa yang disampaikan tadi Prof. Muhibin, bahwasanya apa? Kita ini menganut 4 madhab. Bahwasanya apa? Dalam bidang akidah yang diikuti oleh madhab Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam bidang fikih mengikuti salah satu dari keempat madhab, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Kemudian dalam bidang tasawuf mengikuti madhab Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dan Imam Ghazali. Nah, bidang tasawuf ini saya nggak berani bicara tentang masalah sanad keilmuan Hadratus Syekh tentang tasawuf. Tapi saya cuma hanya mematik bagaimana cara kita melihat sudut pandang sanad keilmuan Hadratus Syekh dari ilmu tasawufnya. Apakah Hadratus Syekh punya tentang ilmu sanad ilmu tasawuf? Beliau punya sanad ilmu tasawuf. Saya pernah baca bukunya Senok Orgonje. Senok Orgonje itu pernah menulis dalam sebuah bukunya pernah mengatakan demikian, bahwasanya Hadratus Syekh itu memiliki sanad ilmu tasawuf itu dari yang namanya Syekh Mansur. Syekh Mansur ini merupakan ulama yang dari Surabaya yang langsung dia berangkat ke Mekah menimba ilmu ke Syekh Zaini Dahlan. Tentang kebenarannya saya masih belum bisa mengatakan ini benar atau tidak, ini salah atau tidak. Karena kenapa? Karena minimnya referensi yang saya baca, yang saya jumpai tentang sanad keilmuan Hadratus Syekh tentang tasawuf. Terus kita bertanya, apakah Hadratus Syekh menolak tasawuf? Hadratus Syekh tidak pernah menolak tasawuf. Hadratus Syekh tetap mempelajari yang namanya ilmu tasawuf. Oleh karena itu, kalau kita mau cross check, apakah betul Hadratus Syekh itu memiliki sanad yang kedua tasawuf? Ada. Kalau kita mau baca bukunya Endang Turmudi yang judulnya sangat ekstrim perselingkuhan kiai gitu. Itu kita bisa melihat bahwasanya Endang mengatakan apa? Hadratus Syekh itu eh, menerima sanad dari Syekh Mahfud At-Tirmasi. Ia juga memperoleh ijazah irsyad
yang memungkinkan menjalankan amalan tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Namun demikian ia tidak pernah mengalihkan ijazah itu kepada kiai lain sehingga ia tidak mempunyai pengikut seperti mursyid lain. Daripada itu, beliau tidak mengizinkan pesantrennya digunakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan tarekat. Betul. Memang selama saya nyantri di Tebuireng itu, kami tidak, walaupun katakan saya juga pada waktu masuk kelas 1 Alia itu, saya berpikir, ini pesantren Tebuireng, gudangnya Nahdlatul Ulama. Tapi kita selama di Tebuireng tidak pernah diajari tentang masalah apa namanya istighosa. Gak pernah kami diajari istighosa di sana. Dan juga tidak ada mata pelajaran yang namanya aswaja, itu tidak ada. Timbul sebuah pertanyaan besar saya pada waktu itu, ya apa ya, kok bisa ya? Padahal apa di sini gudangnya Nahdlatul Ulama, tapi kami tidak pernah diajari yang namanya mata pelajaran aswaja. Saya juga bertanya-tanya pada waktu kok bisa. Hanya kita ditekankan pada waktu itu bagaimana cara kita ini berorganisasi dan berhalaqah, berpidato, belajar pidato baik bahasa Indonesia maupun bahasa Arab di situ. Organisasi kedaerahan pada waktu itu memang sudah muncul. Kalau saya baca sejarah, memang Hadratus saya pada waktu itu memunculkan tentang masalah apa konsep organisasi antar daerah. Masing-masing daerah itu punya organisasi. Contoh katakan kayak Sidoarjo punya organisasi Putra Delta, Surabaya punya organisasi CPSA. Di Tebiun pada waktu itu organisasi daerah itu semuanya maju-maju semuanya dan setiap Projabia masing-masing organisasi itu apa berlomba-lomba untuk mengadakan yang namanya perlombaan, baik perlombaan yang Islami maupun perlombaan di luar Islam tentang masalah katakan voli, sepak bola dan lain sebagainya. Lah, itu ditebir. Lah, sekarang apa? Beliau bukan menolak tarekat, hanya dipegangi beliau sendiri. Tapi kita bisa mengambil apa? Mengambil itibar, mengambil contoh. Contoh katakan, beliau punya murid yang namanya Kiai Haji Adlan Ali. Ya, Adlan Ali itu kan termasuk murid beliau langsung. Tapi beliau seorang mursyid. Gimana sih? Beliau seorang mursyid Torekot, Torekot Qadariyah wa Naqsabandiyah. Nah, dia punya Jami'at Torikoh, Muktabaro An-Nahdiyah. Tapi beliau nggak pernah dilarang oleh Datus Syekh. Gitu loh. Itu apa? Menunjukkan apa? Yang kata Pak Prof. Mubin tadi itu apa? Tasamuh. Tasamuhnya luar biasa Hadratus Syekh itu. Mungkin kita juga bisa melihat perbedaan Hadratus Syekh dengan Kiai Fakih Mas Kumambang tentang kentongan sama jidor. Lah itu kan apa? Itu menunjukkan tasamuhnya Hadratus Syekh itu sangat-sangat luar biasa dibandingkan apa? Orang yang saat ini gembar-gembor memvonis NU itu TBC lah dan lain sebagainya. Saya pikir ya sudahlah kita berhadapan dengan orang gitu ya kita senyumi aja. Gak usah kita marah, gak usah kita adu argumen. Karena kenapa? Karena mereka bukan pakar di dalam bidang tentang masalah aswaja. Oke, itu adalah yang terjadi di lingkungan Pondok Pesantren Tebuireng. Belum lagi kalau kita melihat memotret sejarawan, kalau mungkin jenengan pernah dengar yang namanya Asad Syahab, seorang jurnalis Mesir, yang mana Asad ini termasuk jurnalis, dia diutus ayahnya langsung dari Mesir ke Pekalongan, nyantri kepada Habib Yahya kalau nggak salah pada waktu itu, sampai-sampai beliau mengikuti jejak Habib Yahya menjadi seorang jurnalis. Beliau langsung ketemu dengan yang namanya Hadratus Syekh pada waktu itu tahun 26 kalau nggak salah, 1926. As'ad itu mengatakan demikian dalam bukunya. Hadratus Syekh itu adalah orang yang sangat humble, orang yang murah senyum, orang yang sangat menjaga yang namanya tasamu. Walaupun katakan berbeda pendapat, beliau tidak pernah membantah dengan argumen-argumen yang ada di dalam agama Islam. Dan sampai-sampai saya ingat ucapan Asad Syahab itu, apabila ada orang yang membantah pendapatnya, Hadratusnya nggak pernah membalas membantah, tidak pernah. Sampai-sampai kita terkesima melihat apa? Orang yang membantah pendapat Hadratus Syekh sampai terkesima dan dia mau masuk agama Islam. Saking apa? Saking ramanya. Itu adalah penuturan dari Asad Syahab. Mungkin Anda bisa googling siapa Asad Syahab itu nanti di Google, termasuk seorang jurnalis yang lama di Indonesia. Beliau kalau nggak salah itu meninggal di tahun 2001.
usia yang ke 91 tahun. Oke, tuh. Terus saya lanjut. Eh, yang ketiga, bahwa kalangan awam sangat sangat penting sekali untuk bermadhab, apalagi kalau kita kaitkan dengan fenomena sekarang ini. Ada yang dinamakan matinya kepakaran. Nah, kita melihat saat ini banyak sekali orang yang tidak pernah nyantri atau katakan hanya membaca buku literatur-literatur yang berbahasa Indonesia sudah berani berfatwa dan sudah berani mengkafir-kafirkan orang, sudah berani menjustifikasi madhabnya atau organisasinya ini paling benar. Yang selain itu adalah salah. Itu saat ini. Jadi apa? Jadi penting sekali adanya yang namanya wadah organisasi Nahdlatul Ulama ini. Apabila katakan NU ini nggak ada, saya pernah diskusi dengan salah satu orang BIN pada waktu itu ngomong begini di hadapan saya, Indonesia ini berterima kasih kepada dua ormas Islam yang ada di negara Indonesia. Apabila ormas ini tidak ada di Indonesia, saya yakin Indonesia sampai detik ini, sampai hari ini tidak akan damai. Karena kenapa? Karena organisasi ini adalah apa? Benteng dari negara Indonesia. Saya tanya, alasannya Anda kenapa kok mengatakan ormas ini menjadi benteng pertama, garda terdepan yang ada di negara kita? Karena kenapa? Setiap konflik yang ada di masyarakat maupun konflik yang ada di apa namanya organisasi atau organisasi di negara itu bisa selesai di tangan ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia, khususnya NU dan Muhammadiyah. Oleh karena itu apa? Sampai kapanpun pemerintahan kita ini berhutang budi dengan yang namanya apa? Organisasi Nahdlatul Ulama. Nah, oke. Mungkin itu Baris yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau misalnya katakan nanti ada sebuah pertanyaan ya nanti kita rembuk bareng-bareng pertanyaan ini. Mungkin dari itu Baris yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.